Ini aku sampai merinding ya, karena ini pertama kali aku nge-review cushion yang sampai bingung berkata-kata gimana karena ini teksturnya. Nih, tuh emang high coverage banget, terus pas di blend kayak krayon emang. Packagingnya bagus banget. Ini berapa nih harganya? Bentar aku cari tahu ya. Ini hari ini tanggal 25, yang biasanya tuh kan ada promo di tanggal 25, tanggal gajian orang tuh ya katanya. Ini harganya dari 349.000 ya harga normalnya ternyata. Jadi 196.000. Terus ini pilihan shadesnya banyak banget. Ada 14 shades untuk cushion terbaru dari Instaperfect, yaitu Skin Glow Cover Mask Cushion. Aku nih punya 3 shadesnya, N42, W44, dan W43. Kira-kira mana yang paling sawo matang approve? Kita cobain aja langsung satu persatu. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Tas. Disclaimer dulu, kali aja ada yang lupa kalau warna kulitku itu lebih ke light to medium sawo matang with neutral tone. Dengan kondisi kulit terkini ini saat menjadi busui ya saat ini. Kulitnya lagi kering, sensitif banget, dan aku ngerasa karena ini udah berminggu-minggu sakit aku di dalam rumah doang. Ya keluar rumah paling cuma jemur bentaran 10-15 menitan, kulitku jadinya terlihat lebih cerah daripada biasanya. Tapi tetap aja warna shadesku itu nggak berubah-berubah banget. Masih sama-sama aja gitu, masih di range 4. Jadi ini kita langsung swatches aja. Untuk cushion yang terdahulu itu aku pakai shade W43 tadinya ya, W43. Terus habis itu aku pindah ke W44. Nah, kalau misalnya dari penjelasan di shade range-nya di Shopee Mall-nya, ini aku kan masuknya ke neutral to warm ya. Itu harusnya aku antara N42 atau W44 yang yellow-nya gitu ya. Nah, aku tidak tahu nih kira-kira yang mana yang lebih masuk di aku. Instaperfect Skin Glow Cover Mask Cushion ini tuh glow cushion dengan micro mesh filter teknologi yang hadir dengan ultra thin layer, high coverage formula, tapi teksturnya itu ultra ringan, terus tetap efektif buat nyamarin pori, tekstur kulit, dan imperfection. Jadi perpaduan high gloss oil dan ultra fine blurring powder yang ngasih hasil akhir itu lebih healthy blurring glow alami. Dia juga ada glow grip teknologinya dengan Korean pattern film forming agent yang bikin tampilan glownya bakalan nyatu sempurna di kulit sepanjang hari tanpa crack, nggak patchy, dan nggak kaku. Oke, aku bakalan swatches dulu. Ini N42, ini W43, dan ini W44. Yang paling yellow ya, yang paling bawah ini. Tapi ini neutralnya juga agak masuk sih. Coba ya aku diemin dulu sebentar. By the way, aku mau sedikit highlight untuk produknya. Jadi pertama kali dibuka itu minyaknya kemana-mana gitu. Terus kayak harus di blend dulu gitu loh, kayak 6 kali di apa ya namanya ya, kayak di blend, di tap gitu, baru diratain ke kulit biar si produknya nyatu. Cuma permasalahannya adalah ini kalau misalnya didiemin, produknya apakah bakalan harus terus di blend kah? Minyaknya keluar-keluar, tapi pas aku swatches di kulit sih nggak terasa pakai produk sama sekali. Jadi untuk ringannya, first impressionku ini ringan banget sih. Oke, ini setelah aku diemin beberapa menit, hasilnya makin nyatu gitu ke kulit. Dan kayaknya aku bakalan lanjut pakai yang paling atas ya, yang N42. Dan ini kalian bisa lihat ya coveragenya. Ini medium to full sih. Sekali swipe doang loh aku langsung nutup. Oke, aku bakalan lanjut pakai N42 Sienna Sand. Oke, ini aku sengaja pakai sebelah doang. Ini aku sambil ngerekam untuk IG story by the way, jadi kayak setengah-setengah ya. Finishnya tuh emang kelihatan tuh dewy banget. Dan aku baru tahu kenapa harus di tap 6 kali biar produknya keluar kayak gini nih, lebih nyatu keluar gitu. Cuma kekurangannya adalah dia kok kayak bleber-bleber ya. Produknya jadi kayak nggak bisa dikontrol gitu. Ini aku ambilin produknya buat ngelihat coveragenya, karena klaimnya sendiri dia high coverage. Aku setuju dia ini medium to full. Kalau mau pakai tipis-tipis tuh boleh banget, tapi dipakai langsung tap gini doang juga mantep banget. By the way, dia tuh ada SPF-nya loh, 50+, PA-nya 40+.
4+. Terus untuk si puffnya sendiri, tadi aku ngerasanya kayak satin gitu bahannya. Dan ini emang sesuai ya sama klaimnya. Untuk formulanya itu emang ringan banget di kulit. Terus N42 ini emang beneran match banget sama aku. Memang ini shade yang tercipta untuk aku deh kayaknya. Terus di T-zone, T-zone-nya tuh beneran match banget. By the way, ini untuk ngecek oksidasi ya sama sebelahnya. Tadi kan udah pakai. Tuh, emang nggak ada oksidasi. Jadi harus pastiin pakai shade yang match. Sekarang aku kayak paham gitu loh kenapa cushion ini lumayan pricey untuk kategori brand dari Paragon. Karena untuk packagingnya, jujur ini lumayan berat dan emang mewah banget desainnya. Terus untuk formulanya ini aku suka banget. Aku yakin yang kulitnya kering kayaknya bakalan suka karena begitu di tap langsung nempel ke kulit. Terus nggak susah buat dibaurinnya. Paham kan? Terus ini pas udah pakai kayak kulitnya tuh glass skin gitu loh. Bagus banget sih di kulit tuh. Pakai tipis-tipis aja udah langsung bikin kulit kelihatan sehat. Ini bener-bener penyempurna dari cushion yang sebelumnya itu lebih semi matte kan. Kalau yang ini sih glow abis. Oke, aku bakal beresin dulu makeupnya. And I'll be right back. Kayaknya aku makeupannya bakalan sambil ngasih lihat kalian juga deh. Ini aku pakai brow gelnya makeover selalu buat ngunci alis biar lebih nampol dan gigit. Walaupun si cushionnya ini bisa menutupi ketidaksempurnaan di kulit wajah ya. Kayak dark spot nih masih kelihatan sebenarnya karena aku pakainya satu layer doang, tapi redness ketutup, bekas jerawat kalau yang bertekstur enggak. Tapi kalau yang di sini nih ada yang membekas gelap gitu lumayan tercover. Terus ini aku bakalan pakai concealernya Second Date dulu yang shade W25 sambil nunggu si grip brow gelnya juga agak kering ya. Terus kita tapnya pakai api. Pakai ininya aja deh, puff bawaannya Insta Perfect. By the way untuk puff bawaannya cakep sih. Aku suka. Aku juga lagi suka concealernya Second Date by the way. Aku bakalan ngeset di area yang penting-penting aja karena nanti aku juga mau nge-review loose powder baru abis ini punyanya Wardah. Jadi ini aku pakainya di mata doang sih tuh sama di sini. Nah ini aku bedaknya pakai punyanya Something yang copy paste cover blur powder foundation shade N03 Alter karena ini kan compact powder jadi aku ngambilnya nggak terlalu banyak gitu dan bener-bener cuma di under eye sama di kelopak mata. Untuk alis aku masih setia sama Viva Perfect Matic Eyebrow Pencil yang warna hitam. Gak tahu udah repurchase berapa kali karena ini one of the best local produk. Bisa bekerja, produknya keluar gitu loh saat di-apply di atas complexion dan enggak abu-abu. Eyeshadow aku pakai punyanya Second Date yang Insta Peach. Kita pakai warna yang ini dulu deh buat jadi warna dasar. Kita taruh di seluruh kelopak mata karena kan buat jadi warna dasar ya. Jadi di blend aja ngasal gitu loh. Karena emang buat jadi warna dasar ataupun warna transisi. Kita pakai warna peach, kita taruh di tengah dulu. Habis itu baru di build berkali-kali sampai dapetin warna yang dimau. Terus kita pakein warna tergelap yang ini di sepanjang garis mata atas dan bawah. Nanti buat jadi guideline eyelinernya sini. Oke, eyelinernya udah beres. Maskara ini punyanya Mother of Pearl. Enggak, ini aku nggak dijepit, nggak pakai eyelash curler karena bulu mataku emang aslinya udah lumayan lentik ya. Jadi kalau misalnya dijepit nanti makin ke atas, ya susah gitu aplikasiin produknya. Nendang banget ya. Lanjut blush on aku pakai punyanya Insta Perfect yang shade 04 Soleil. Aku taruh di belakang sini. Lanjut ke bibir, aku bakalan pakai Wardah Lasting Liquid Lip yang shade 01 dulu buat jadi warna dasarnya. Itu emang warna terbaik buat aku jadiin base ombre. Gak tau dia udah repurchase berapa kali. Mungkin kalian yang nonton juga paham aku kayak punya lip pen ini doang. Next is shade 09. Ini lebih gelap dari biasanya. Tapi aku mau taruh di bagian bawah doang. Bagus banget. Aku kembali lagi setelah beberapa jam pakai produknya. Nah, aku bakalan mendekat ya ke kalian. Gokil. Sesuai banget sama klaimnya yang dibilang ada blurring effect-nya. Tapi aku ngerasa glow-nya ini agak millennium ya. Jadi sekarang aku mesti ngecek flashback-nya dulu. Apakah dia ada flashback? Ternyata nggak ada flashback. Cuma emang agak sedikit grace di beberapa
part wajahku yang emang warna kulitnya tuh nggak rata kan ya. Nih, kayaknya beberapa part wajahku yang gelap harusnya aku pakainya W43. Sekarang aku bakalan bahas satu persatu apakah klaimnya sesuai atau tidak. Dia tuh ada Korean teknologi ya kan, dibilangnya long lasting glow for radiant skin all day long. Dan emang ini radiant glow-nya itu tahan lama banget. Kebetulan ini emang tidak aku set dengan bedak sih. Dan untuk radiant glow ataupun glass skin finish-nya di kamera tuh emang bagus banget. Terus finishnya ini kan healthy glow. Mungkin bisa dibilang, aku lebih setuju kalau misalnya dibilang glass skin finish karena lebih menjual lagi gitu ya. Terus coveragenya ini dia nih high coverage. Jadi sekali tap aja udah cukup. Bahkan ini aku tadi aplikasiinnya masing-masing tuh satu doang gitu dan tidak layering. Dan yes, aku setuju banget ini emang high coverage. Di blendnya tuh gampang banget gitu loh, nggak yang ninggalin jejak. Paham nggak? Jadinya ini tuh bisa dibilang formulanya smudge free gitu ya. Kendalanya ada di mesh filternya yang dimana buat ngambil produknya nih dia turah-turah. Paham nggak sih turah-turah? Kebanyakan agak bleber gitu. Ini kalau misalnya nyimpennya tidak di suhu yang dingin, aku takutnya kayak minyaknya kemana-mana gitu. Karena formulanya tuh emang oil based banget. Terus kalau untuk puffnya sendiri, menurutku ini puffnya upgrade banget sih dari sebelumnya. Dan emang harganya menurutku sesuai dengan formulanya. Kekurangannya ada di mesh cushionnya justru. Karena agak tricky dengan formulanya. Yang dimana formulanya ini menurutku kayak oil based tapi crayon based. Paham gak sih? Dia sepadat ini teksturnya. Nih. Tuh, emang high coverage banget. Terus pas di blend kayak krayon emang full cover, tapi sehat banget di kulit, cakep ya. Tapi aku mau ngasih satu poin plus adalah ini produk ya di kulit keringku nggak nge-crack sama sekali. Ini tuh padahal di smiling line-ku lagi kering banget, parah, nggak ada nongol. Terus untuk smudge-nya aman banget di lipetan hidung. Cuma mungkin nih produk ya bakalan cocoknya di kulit yang kering, bukan yang berminyak gitu. Karena emang formulanya tuh dewy banget tapi ringan. Tapi aku juga penasaran kalau yang di kulit berminyak nih kira-kira nahan minyaknya gimana ya gitu. Karena ini kan T-zone-ku ada minyaknya sebenarnya sedikit ya. Kita lihat ya, transfer nggak? Ini nggak aku set ya, hitungan transfernya dikit banget. Si minyaknya langsung nempel ke tisu, tapi masih tetap glow gitu. Ini aku sampai merinding ya, karena ini pertama kali aku nge-review cushion yang sampai bingung berkata-kata gimana. Karena ini brand lokal loh kita ngomonginnya. Bagus banget. Sekarang aku tahu kenapa dia tuh mahal. Karena emang formulanya tuh semahal dan sebagus itu. Kita boleh kasih big applause untuk tim Insta Perfect. Bener-bener good job banget. Satu lagi kalau untuk oksidasi, dia nih emang minim oksidasi. Jadi harus dipastiin pakai shade-nya yang bener-bener match di kulit. Ya, puas banget aku nge-review hari ini. Sekian reviewnya hari ini. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah? Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jamet squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you soon on my next video. Bye!